Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih keadaannya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat untuk mempersiapkan tes ujian masuk perguruan tinggi yang kalian impikan. Nah, maka dari itu jangan lupa untuk sering-sering belajar latihan soalnya ya. Nah, sekarang teman-teman siapkan pensilnya, alat tulisnya, karena kakak di sini akan membantu teman-teman untuk membahas soal TKP atau tes karakteristik pribadi. Oke, nah langsung aja kita bahas ke nomor 1. Oke, di nomor 1 ini ada subbab pertama yaitu tentang semangat berprestasi ya. Nah, katanya, tim bola voli unit kami diperkirakan akan kalah melewati tim bola voli unit lain dalam instansi kami. Sikap saya dalam pertandingan ini bagaimana ya? Nah, jadi dari nomor 1 ini, tim bola voli kita itu kayaknya akan kalah nih sama tim bola voli yang lain. Padahal ini kita tuan rumahnya loh ya. Nah, sikap kita nih gimana untuk menanggapi ini gitu. Yang pertama kita cek, lebih baik diam karena sadar akan kekuatan tim kami. Enggak ya, masa kita diam sih gitu ya, cuman diam aja tidak bertindak, tidak memberi semangat gitu ya, itu bukan termasuk sikap yang baik. Jadi di sini kita harus mencari opsi-opsi yang benar-benar mempunyai etika sikap yang baik untuk pribadi kita ya, dan bermanfaat bagi orang lain. Yang B, berusaha bersembunyi. Oke, berusaha bersembunyi agar tidak diketahui bahwa saya adalah pendukung tim lemah. Berarti malu gitu ya. Oke, ini no. Yang C, tetap memberikan dukungan dengan penuh semangat. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Karena meskipun tim kita kalah, tapi kita tetap harus memberikan semangat dan dukungan ya. Yang D nih, coba kita cek. Sebenarnya kalau udah kita tahu jawabannya, untuk mempersingkat waktu, kita nggak usah perlu cek yang lain lagi ya. Karena takutnya nanti malah mempersulit waktu, kecuali memang si jawabannya ini kurang memuaskan gitu. Masih bingung atau masih kurang oke gitu ya. Yang D dulu deh, kita cek. Jika tim kami kalah tidaklah mengapa karena sudah diprediksi demikian. Nah, ini udah pesimis duluan berarti ya. Yang E, memberikan dukungan daripada saya dicap tidak setia kawan. No juga. Itu berarti terpaksa gitu ya. Berarti yang benar jawabannya yang C. Sekarang kita lihat nomor 2. Bagi saya kegagalan itu apa ya? Ya kita cek dari yang A, isyarat tegas bahwa kita harus berhenti. Lah ini namanya tidak semangat ya, udah patah hati duluan ibarat. Yang B, justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba lagi dengan lebih baik. Nah, jadi dia dianggap kegagalan ini adalah suatu acuan justru untuk mau mencoba lagi memperbaiki diri. Berarti jawabannya yang B. Oke. Karena kalau yang C sering menjatuhkan mental saya. Waduh, kecewa ini namanya. Saya upayakan untuk tidak mengurangi semangat saya. Upayakan. Nah, ini cuma mau upayakan aja, mau usahakan aja setengah-setengah gitu, tidak yakin. Mungkin ada unsur kekeliruan dari anggota tim saya. Loh, kenapa jadi menyalahkan anggota lain kalau kekurangannya dari kita? Bagaimana? Ya, jadi yang tepat jawabannya yang B. Sekarang kita cek opsi pertanyaan yang ketiga tentang subbab orientasi pada pelayanan. Ketika ada salah seorang tetangga Anda meninggal dunia, maka Anda akan... Nah, kita cek nih, jika tetangga kita meninggal bagaimana ya? Yang A, izin kepada atasan untuk tidak masuk kerja. No, ini salah. Karena gimana pun juga, karena ini kan bukan juga keluarga kita yang di rumah gitu ya. Jadi kalau misalnya memang tetangga, tetap kita juga harus ada tanggung jawab kita, yaitu bekerja gitu ya. Cuman tetap kita harus membelasungkawa, berarti kita harus cari pertanyaan yang lebih tepat lagi. Yang B, tetap masuk kerja setelah izin terlambat karena ingin bertaziah dulu. Nah, ini tepat. Jadi kita tetap bekerja, tapi kita tetap juga belasungkawa gitu ya. Jadi izin terlambat lah. Seperti itu. Kalau yang C, masuk kerja karena Anda akan bertaziah ketika pulang kerja. Kalau ini kan masa ya bertaziahnya nunggu dia pulang kerja gitu ya. Kan kita kan tidak bisa menanti ya. Apalagi itu kan deket tetangga gitu. Kemudian yang D, menitipkan pesan belasungkawa kepada tetangga yang lain saja. Menitipkan pesan ibarat masalam aja ya, itu tidak sopan ya teman-teman ya. Yang E, tetap bekerja saja karena Anda tidak terlalu mengenal tetangga tersebut. Tidak juga, meskipun tidak begitu dekat, tapi kan kita tahu ya tetangga kita sendiri. Yang nomor 4, ketika Anda berkunjung ke sebuah pusat perbelanjaan, Anda senang itu jika apa sih? Yang A, keadaannya sepi. Justru malah nggak
senang ya, kayak sepi gini serem justru yang ada ya. Yang B, diskonnya murah. Diskon murah belum tentu kualitas barangnya bagus ya, jadi malah kita nggak happy. Kadang kan kita dapat harga murah ternyata barangnya barang yang udah lama, udah rusak gitu. Yang C, suasananya bersih dan nyaman. Nah, suasana yang bersih dan nyaman udah pasti kita akan lebih suka dengan situasi yang seperti ini. Berarti tempat makannya, tempat belanjanya, tokonya, tempat sholatnya, tempat toiletnya berarti bersih gitu ya. Berarti pasti akan nyaman. Tapi kita cek yang lain coba. Para satpam dan petugas yang lain ramah. Nah, kalau ini sih tidak terlalu berpengaruh banget ya. Yang E, tempat ibadah dan toiletnya bersih dan memadai. Nah ini juga enggak, karena yang C lebih melingkup semuanya. Oke, sekarang subbab berikutnya ada kemampuan beradaptasi. Nomor 5 kita cek. Anda mempunyai pimpinan baru di kantor. Anda akan kalau pimpinan baru di kantor gimana nih? Bersikap sopan kepadanya. Ya ini harus sih. Coba kita cari yang lebih spesifik lagi. Memperkenalkan diri ya harus juga pastinya. Bersikap ramah dan hormat. Nah ini dia jawabannya. Ya, karena kalau sopan ya iya sih, tapi ini ramah dan hormat menyangkup semuanya. Ya. Kalau sopan tapi tidak ramah, cuek bebek gitu ya. Gak bagus juga. Memperkenalkan diri doang tapi tidak sopan, tidak ramah gitu, tidak hormat, tidak juga. Memberitahu rekan-rekan Anda ada yang kurang profesional, lah itu kenapa jadi urusan kita ya? Kenapa kita mengadu domba? Tidak boleh ya seperti itu. Biarkan waktu saja membuatnya akrab. Nah ini juga tidak. Ya, gimana pun juga kita harus menghormati dan harus ramah kepada bos baru kita. Yang keenam, sepulang dari kantor Anda akan pulang ke rumah. Ini tidak, ya pastinya kita kan di sini nyari etika adab gitu ya. Pulang ke rumah ya udah pasti pulang ke rumah. Kemudian yang B, membelikan makanan untuk keluarga Anda. Ya ini juga bukan termasuk ke adab ya. Kalau misalnya beli makan ya beli saja gitu. Tapi kan di sini kita mau ibarat mencari kehangatan, kekeluargaan, keharmonisan. Kali ini konteksnya adalah berarti karena dilihat dari opsinya rumah, keluarga gitu. Yang C, membawa cerita baru dari kantor Anda buat keluarga. Yaps, ini benar jawabannya. Karena ibarat kita bertukar pikiran setelah kita lelah capek kerja, kita bawa ceritanya, kita diskusi, ngobrol bersama gitu. Kalau makan doang kan, kalau makan terus langsung istirahat, langsung diem di kamar gitu kan kurang etis juga gitu ya. Tapi kalau cerita pulang kerja itu kan kayak gak dicuekin, gak diabaikan gitu. Terus yang dia tidak mempersiapkan apapun, nah gak boleh juga. Segera beristirahat saja, cuek banget gitu ya. Sedangkan kita kan ada keluarga di rumah. Kemudian subbab berikutnya yaitu kemampuan mengendalikan diri. Saya sering memergoki orang-orang yang tidak membuang sampah pada tempatnya, maka saya akan marah. Ya jangan marah dong ya. Menasehatinya. Menasehati saja, ya sih, coba deh yang lain. Diam saja, jangan diam saja mah. Mengatakan bahwa ia telah menyakiti buminya, buat deh. Enggak juga ya. Memungut sampah itu sembari menegurnya. Jadi mengambil tindakan dan menasehati juga, ini lebih tepat daripada yang B. Berarti ya, jadi kalau misalnya ada yang dua kiranya ini masih oke tapi kayak belum yakin, oke kita cari jawabannya lain. Kalau yang jawaban lain makin melenceng, berarti ya udah jawabannya memang itu. Tapi kalau misalkan sekiranya masih ada yang lebih baik, lebih lengkap gitu ya, kita pilih yang lebih lengkap. Yang nomor 8, ketika ada seseorang yang memotong antrian Anda, maka Anda akan, kalau ada yang memotong antrian, pastinya diam saja. No, gak boleh diam saja, nanti kebiasaan ya orang tersebut. Memarahinya enggak juga dong, memukulnya apalagi ya. Melapor kepada petugas yang berwenang, betul. Biarkan kita memberikan kepada petugas yang berkewajiban. Kalau ini menyatakan bahwa orang berjiwa besar itu adalah mereka yang tertib. Ini makanya ngajak berantem gitu ya, memberikan nasihat tapi kayak sok-sok gitu ya. Dibilang sok-sok gitu. Oke, sekarang nomor 9. Yaitu subbab tentang kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Ketika berhadapan dengan pilihan-pilihan yang sulit dalam hidup Anda, biasanya Anda akan meminta orang tua untuk memilihkan. Ya enggak dong, kita udah dewasa ya, milah sendiri dong. Meminta pendapat rekan-rekan Anda. No, enggak juga, karena saya rekan-rekan kan adalah yang lain ya. Oke, nah ini paling tepat.
kepada yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau ini menghitung kancing ya enggak dong ya. Mengundinya apalagi ini, no way. Lanjut lagi nomor 10. Anda sedang sibuk dengan pekerjaan Anda yang sudah hampir masuk deadline, maka Anda akan mengurangi aktivitas bersama keluarga Anda. Enggak juga, itu kita mengabaikan ya, lembur setiap hari, enggak dong, enggak sehat. Mengurangi interaksi dengan rekan kerja Anda. Ini kalau misalnya ada yang penting bagaimana, enggak bisa juga. Bisa biasa aja karena saya sudah menyisinya terlebih dahulu, no way juga. Fokus pada penyelesaian tugas tanpa melupakannya. Nah, ini yang benar. Jadi ini ibaratnya memanajemen waktunya dengan sangat baik gitu ya. Oke, nomor 11 subbabnya yaitu kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Jika saya memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, maka saya akan memilih untuk melanjutkan pendidikan yang dekat dengan tempat kerja. Ya jangan dong, kalau nggak bagus bagaimana ya? Dekat dengan tempat tinggal ya sama, kalau nggak bagus tapi dekat doang mah untuk apa? Terkenal juga no, murah no, tetap harus yang berkualitas ya. Kita harus cari pendidikan yang berkualitas, jangan asal dekat atau murah aja gitu ya. Nomor 12, saya akan melanjutkan pendidikan tinggi setelah saya memiliki banyak uang. Jangan, ini menunda, namanya kelamaan. Memikir rumah dan kalau misalkan ya syukur-syukur ya kalau kita dikasih uangnya, amin gitu, lebih cepat. Tapi takutnya kita kan tidak ada yang tahu ya, jadi lebih baik disegerakan gitu. Memikir rumah dan mobil pribadi, no, ini malah gaya hidup dulu. Memiliki kesempatan, nah betul, jika ada kesempatan langsung digas ya. Kalau menunggu jabatan tinggi jangan dong ya, itu membuang waktu. Bekerja selama beberapa bulan tidak juga ya. Oke, lanjut ke subbab berikutnya, kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Pendapat atau opini dalam musyawarah yang baik menurut Anda adalah opini yang berisikan hal yang kritik, membangun untuk kepentingan. Ini oke sih, tapi coba kita lihat yang lain. Opini yang singkat, jelas dan padat. Nah, tapi membangun apa tidak nih? Ini no. Opini yang berisikan sisi positif saja, no. Kita kalau sedang berdebat itu harus tetap ada memperhitungkan segala sisi lainnya ya, tidak positifnya tapi kekurangannya di mana gitu. Opini yang menguntungkan kepentingan pribadi atau segelintir orang, no. Gak boleh ya teman-teman ya. Opini yang menunjukkan sejarah cerdas, ekspresi emosional terhadap pernyataan yang dilontarkan, no. Berarti ini kayak ngajak berantem jatuhnya ya, emosional. Kita pilih yang A, karena membangun, mengkritik tapi membangun untuk kepentingan bersama-sama. Berarti tidak egois gitu ya. Sekarang nomor 14 kita baca dulu soalnya. Setiap keputusan akan menghadirkan opini yang pro maupun kontra. Jika keputusan tim kerja Anda mendapatkan penilaian kontra secara mayoritas, maka sikap Anda adalah menerima penilaian tersebut dengan lapang dada dan segera melakukan evaluasi. Nah, ini benar sih, menerima. Karena ya mau bagaimana itu kan voting ya. Menerima, tapi nanti kita adakan evaluasi kalau ada kekurangan. Ya bagus sih, coba yang B dulu. Bersedih hati kemudian mengevaluasi. No, tidak perlu bersedih hati. Yang C, mengkritik balik ke kelompok yang gak usah, karena ini yang udah keputusan ya. Mendengarkan sepenuh hati, ya jangan diem aja juga kalau ada kekurangan mah ya. Menganggap pro dan kontra sebagai hal yang lumrah dan tidak perlu dipersoalkan lebih lanjut. No, dimanapun kita tetap harus bersuara ya. Berarti yang benar adalah yang A, tetap lapang dada tetapi harus mengevaluasi. Subbab berikutnya, kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Anda bekerja sebagai konsultan pendidikan. Banyak siswa dan orang tua yang bingung untuk menentukan jurusannya. Sebagai konsultan yang handal, yang akan Anda lakukan adalah opsi yang A, memberikan beberapa alternatif jurusan yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. No, enggak, ini kita tidak boleh mementingkan karena kan di sini ada siswa dan ada orang tua gitu ya. Nah, berarti kita harus lihat dulu kemampuan siswa dan finansial orang tuanya ya. Berarti jangan yang A. Yang B, menentukan jurusan yang akan memberikan keuntungan masa depan anak. No, kalau tidak sesuai kemampuan anaknya percuma, itu anak akan menyiksa anaknya ya. Malah tidak akan jalan nanti. Menyarankan agar melanjutkan pendidikan ke luar negeri. No, di sini juga bagus-bagus ya di Indonesia. Yang D, memberikan alternatif jurusan sesuai dengan kemampuan siswa dan kemampuan finansial orang tua. Nah, ini benar, dipertimbangkan kemampuan siswa dan finansial orang tuanya juga. Ya, jadi oke.
Pas nih. Yang E, menentukan jurusan sesuai dengan kemampuan finansial orang tuanya aja, tapi tidak dengan kemampuan siswanya. Berarti yang udah paling tepat yang D. Kemudian nomor 16, jika anak buah Anda yang memiliki kemampuan khusus dan diandalkan sering terlambat hadir dan keadaan ini telah mengganggu kegiatan operasional instansi, maka tindakan yang akan dilakukan adalah mengeluarkan surat peringatan. Nah, ya betul. Biasanya kita pasti pakai surat peringatan ya, tapi kita cek yang lain deh. Yang B, membiarkannya karena sudah sering kali ditegur tapi tidak ada perubahan. No, nggak boleh dibiarin. Yang C, memindahkannya keluar daerah. No way, no. Tidak harus sampai dipindahkan keluar daerah seperti itu ya, apalagi dia sangat diandalkan. Yang D, menjatuhkan skorsing. No, tidak harus diskorsing, justru itu malah menghambat ya. Tidak ada karyawan. Kemudian mengatur ulang jam kerja khusus untuknya sehingga ia harus pulang lebih lama dari jam kerja normal ya, enggak juga ya. Di sini kita cukup memberikan peringatan, jika dia melakukan hal lagi baru kita berikan hukuman. Tapi kalau misalkan ini dia baru sering terlambat seperti ini, kita beri surat peringatan aja terlebih dahulu ya. Oke, kemudian subbab berikutnya orientasi kepada orang lain. Jika suatu hari petugas kebersihan Anda terlambat datang, maka yang akan dilakukan adalah memarahinya. Iya, jangan dong. Yang B, membersihkan sendiri ruang kerja Anda. Tepat sih ini. Ayo kita cek yang lain. Laporkan pada koordinator kebersihan ya, enggak juga sih. Kenapa disilang ini? Yang D, memberikan sanksi, enggak juga. Yang E, membiarkannya, jangan. Berarti yang tepat adalah yang B, karena petugas kebersihan itu kan sebenarnya ibarat yang membersihkan di rumah kita ya. Selagi dia terlambat, mungkin karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa disegerakan gitu untuk bekerja, bebersih, ya kita bisa kerjakan dulu sendiri ya. Selagi itu tidak darurat gitu. Nomor 18, jika Anda sedang cuti kerja, tiba-tiba atasan Anda menelpon Anda dan meminta Anda hadir ke kantor untuk mengerjakan tugas yang mendadak, maka sikap Anda sebagai bawahan adalah mematikan ponsel. Wah, tidak sopan ini. B, memerintahkan staf lain untuk mengerjakannya, sangat juga tidak sopan, malah menimpahkan ke orang lainnya. Yang C, meminta atasan agar tugas tersebut diselesaikan setelah Anda cuti. Gak bisa dong, kalau misalkan setelah cuti ya, atau si bosnya juga gak akan minta sekarang ya, kalau emang bisa dikerjakan nanti cuti. Sedangkan ini mungkin hal yang mendadak sekali, jadi memang harus segera. Yang D, mengabaikannya. No, jangan mengabaikannya. Yang E, memenuhi perintah atasan dengan segera. Nah, yang E ya, karena ya mau gak mau kalau kita kerja itu kita harus menanggung konsekuensi kita. Sebab berikutnya, kreativitas dan inovasi. Jika Anda diminta untuk menggambar pemandangan, maka yang terlintas pertama kali dalam pikiran Anda untuk digambar ialah gunung, sawah, lautan, pantai, kardus. Oke. Sebenarnya kelihatan teman-teman, jawabannya adalah kardus. Waduh, kenapa kardus? Kan pemandangan. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman sadar, ini kan diminta menggambar pemandangan, gitu kan? Jika diminta menggambar pemandangan, gitu. Nah, di sini semua gunung pemandangan, sawah pemandangan, lautan pemandangan, pantai juga pemandangan. Hanya kardus yang bukan pemandangan. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, yang terlintas pertama kali dalam pikiran Anda yang digambar adalah ya. Jadi bukan harus ke pemandangan gitu. Itu kan cuma kata rujukan awal ya. Diminta untuk menggambar pemandangan. Terus yang terlintas pertama kali dalam pikiran kita tuh apa sih emang sebenarnya gitu. Jadi ini menjebak ya teman-teman ya. Oke, sekarang nomor 20, PNS yang kreatif itu adalah PNS yang bisa membagi waktunya. No, memang harus bisa membagi waktunya, itu udah kewajiban ya. Nanti nggak bagus kerjanya. Cepat kerjanya ya memang harus cepat, tidak boleh lama-lama. Yang C, bisa membunuh rutinitasnya. Wah, ini lumayan tepat sih. Karena membunuh di sini bukan dibunuh begitu maksudnya, tapi kayak kita bisa meminimalisirkan atau menahan untuk melakukan rutinitas, mungkin kayak berbelanja atau hal yang kita sukai dulu demi untuk bekerja gitu ya. Tapi yang D, kita cek dulu yang D, menikmati pekerjaan. Nah, yang harus kita nikmati ya kalau pekerjaan ya. Kemudian tapi sebenarnya yang D juga lumayan oke lah, tapi di sini kita minta yang lebih kreatif lagi. Aneh, jangan aneh dong ya. Itu bisa membunuh rutinitas, jadi itu kita bisa menahan ego kita lah gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke.
Oke deh teman-teman. Sudah ya sampai nomor 20 nih kita belajar tentang TKP, tes karakteristik pribadi. Oke teman-teman, semoga untuk pembelajaran kali ini bisa membantu teman-teman. Silakan teman-teman baca lagi di rumah, pelajari lagi, latihan soal sering-sering biar teman-teman makin lebih terbiasa lagi dengan soal-soal seperti ini. Ya, jangan malas untuk belajar, harus tetap semangat untuk menggapai kampus impian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.